Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah mengikuti materi berikutnya? Siap. Siap. Sudah sarapan semua kan? Sudah. Ya, kalau belum sarapan pas materi kelaparan nanti ya. Ya, untuk materi yang kedua kita akan bahas tentang bagaimana mengenal kurikulum dan proses belajar mengajar di MTS Kanifan Nusantara. Ya. Sebelum anak-anak nanti belajar di MTS Kanifan Nusantara, maka harus kenal dulu kurikulumnya di MTS Kanifan Nusantara. Langsung saja untuk materi kurikulum. Pertama kita harus tahu apa itu kurikulum. Ya. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Itu pengertian daripada kurikulum. Pertama, seperangkat rencana. Jadi kita kalau akan melakukan suatu kegiatan itu harus direncanakan dulu ya. Kalau kegiatan tidak direncanakan, maka pada waktu melaksanakan kegiatan itu, maka kita tidak akan bisa melaksanakan kegiatan itu dengan sebaik-baiknya. Makanya perlu adanya rencana. Dulu nanti apa kegiatannya. Kemudian di dalam kegiatan itu juga ada tujuannya, ya. Tujuan dari kegiatan itu apa? Ya. Kemudian ada isi dan bahan pelajaran. Kalau di sini ada isinya, isi daripada kegiatan itu. Isinya apa saja? Ya, itu. Kemudian ada bahan pelajaran. Bahan pelajarannya nanti kita lihat bersama-sama. Ada beberapa mata pelajaran di MTS Kanifan Nusantara. Kemudian caranya bagaimana di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu.
Kemudian kegiatan untuk mencapai pendidikan tertentu. Nanti setelah kita rencanakan, ya, kemudian bagaimana cara melaksanakan rencana itu dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian tujuannya adalah untuk mencapai pendidikan tertentu. Ya. Tujuan pendidikan itu adalah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi orang yang berakhlak mulia, kemudian menjadi orang yang bertakwa. Kita sebagai orang Islam, yaitu takwa, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Kemudian apa tujuan daripada kurikulum? Tujuan utama kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif. Orang yang kreatif itu dia bisa melaksanakan kegiatan itu dengan berbagai cara, ya, sehingga tujuannya itu mudah untuk dicapai. Kemudian inovatif, beriman dan juga afektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat luar. Terus kemudian apa tujuan kurikulum 2013? Anak-anak sekalian, kurikulum yang kita pakai sekarang adalah kurikulum 2013. Adapun tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Itulah adalah tujuan daripada kurikulum 2013. Pertama, menjadi negara yang beriman, ya. Semua warga negara Indonesia harus menjadi warga negara yang beriman. Kita sebagai orang Islam itu harus iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bukan dia sebagai orang Islam? Kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita laksanakan dengan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. 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 Kalau itu artinya apa? Artinya wajib, ada yang tahu? Nanti dapat hadiah. Wajib, ada yang tahu? Wajib itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan Mendapat dosa. dosa, ya. Apalagi yang wajib, contohnya
Kemarin yang kita lakukan sebulan itu pas Ramadan. Apa? Puasa. Iya, puasa Ramadan. Itu bagi orang Islam yang sudah balik, maka hukumnya wajib. Kalau Wajib. maka belum berdosa. Terus yang wajib lagi apa? Kalau sama orang tua itu apa? Patuh. Berbakti kepada kedua orang tua. Itu hukumnya wajib ya. Kalau anak-anak ada nih yang belajar nilainya matematika 10, IPA 10, bahasa Inggris 10 dan lain-lain, nilainya bagus. Tapi kalau dia tidak berbakti kepada orang tua, sering menyakiti kepada orang tua, maka dia pendidikannya tidak tepat. Kemudian produktif. Orang Indonesia harus produktif. Produktif itu menghasilkan sesuatu ya. Serang lagi yang dihasilkan pokoknya sesuatu hal yang positif. Kemudian kreatif itu punya banyak ide, gagasan, kreatif, inovatif, ide, gagasan yang baik-baik, yang positif, yang bermanfaat, terutama bagi diri sendiri kan kepada masyarakat. Afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia. Kita sebagai orang Indonesia jangan hanya menjadi penonton ya. Kita harus sebagai anak-anak bangsa, umat Islam terutama, jangan hanya menjadi penonton. Kita harus punya kontribusi, punya peran dalam kehidupan ini ya. Jangan kalau di dalam kitab Taklimul Muta'alim ada orang yang masih hidup tetapi seperti orang yang sudah mati. Orang yang hidup tapi tidak ada manfaat, tidak ada kontribusi untuk lingkungan sekitar, maka dia seperti orang yang sudah sesudah mati. Maka hidupnya sama orang itu, sama orang yang mati sama saja, hidup atau mati dia sama saja. Jangan sampai seperti itu. Kita sebagai orang Islam Indonesia harus menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang mempunyai manfaat baik diri kita sendiri, untuk keluarga dan kepada masyarakat. Terus ada yang tanya bagaimana kurikulum di MTS Khalifah Nusantara. Kurikulum di MTS Khalifah Nusantara merupakan gabungan daripada kurikulum Kementerian Agama Republik Indonesia dan Pendidikan Nasional, dan ada nanti kurikulum blok. Kalau kurikulum dari Kementerian Agama, anak-anak yang dari MI ini sudah sama ya. Kalau di SD, SMP itu pelajaran agamanya satu, PAI, Pendidikan Agama Islam. Kalau di MTS itu dibagi-bagi, ada Al-Quran hadis, ada apa lagi yang dari MI? Fikih. Fikih. Akidah akhlak. Apa? Akidah. Nanti satu. Satunya apa? SKI, Pak. SKI ya. SKI apa SKI? Sejarah budaya Islam. Ya, sejarah budaya Islam.
Coba yang dari MI angkat tangan. Yang dari MI. 1, 2, 3, 5. Yang dari SD. Hanya yang dari MI ya. Ya. Insya Allah sudah tahu dari MI sama. Kemudian dari Dignas, kalau Dignas ya itu pelajarannya matematika, bahasa Inggris, nanti di bawah tapi ya sama-sama. Kita pelajaran ulok. Nanti di pelajaran ulok itu ada pelajaran Al-Quran. Kemudian ada nanti kayaknya jarang di sekolah Islam di Denpasar ada pelajaran bahasa Mandarin. Pelajaran bahasa Mandarin nanti. Kemudian ini struktur kurikulum di MTS Khalifah Nusantara. Ini mata pelajaran di MTS Khalifah Nusantara. Pendidikan agama Islamnya dibagi ada Al-Quran hadis. Nanti setiap minggunya ada 2 jam mata pelajaran, 2 jam ya, tentunya 2 jam, 1 jamnya 40 menit. Kali 2 berarti seminggu 80 menit. Dan tidak telat juga sama. Tapi 1 minggunya 2 jam, 40 menit kali 2. Bikin 2 jam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, 2 jam mata pelajaran. Kemudian ada PPKN. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nanti dalam 1 minggunya itu 3 jam mata 3 jam pelajaran ya. Tadi 40 menit kali 3, 40 menit kali 3, 120 menit. Kemudian bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia paling banyak ini ya. Karena bahasa kita sendiri, maka jamnya dikasih jam yang paling banyak. Jadi 6 jam mata pelajaran. Berarti 40 kali 6 ya, 40 menit kali 6. Berapa menit? Berarti 40 kali 6. Ayo yang matematika dijago langsung bisa jawab. Berapa menit? 40 kali 6. Apa? 140 menit. Berapa? 140. 240 menit ya. Nah, yang lama itu. Itu bukunya tebal sekali soalnya ya. Materinya banyak, jadinya 6 jam. Kemudian ada bahasa Arab. Ada yang jago bahasa Arab ini. Coba bahasa Arabnya laki-laki, ada yang tahu? Yang dari MI. Bahasanya laki-laki. Bahasa laki-laki. Ada yang tahu? Oh, yang gampang aja. Bahasa Arabnya guru. Coba ulang Pak. Apa? Ustadun ya. Ustadun. Sudah lupa. Mungkin lama liburan ini.
Kemudian ada matematika. Ini 5 jam. 5 jam, 40 menit kali 5. Ada pelajaran IPA. Ini juga 5 jam. IPS 4 jam. Bahasa Inggris 4 jam. Kemudian di kelompok B ada seni budaya. Nanti akan diajari melukis, kemudian membuat batik, ya, dan lain-lain, kelompoknya seni. Kemudian ada menyanyi juga ya, nanti di sini belajar. Kemudian TIK, nanti diajari untuk buat desain, nanti ya, buat desain. Kemudian ada BJOK. Ini kayaknya pelajaran yang paling disenangi anak-anak ya. Ini pelajaran olahraga santai-santai. Kemudian bahasa Bali. Bahasa Bali. Anak-anak ada yang bisa ngomong bahasa Bali? Lama tinggal di Bali tapi nggak bisa bahasa Bali, seperti saya juga ya. Kemudian bahasa Mandarin nanti kalau anak-anak ada tamu dari Cina, nah itu biar bisa ngomong sama orang-orang Cina. Banyak tamu dari Cina. Nanti kalau mau jadi guide ya bahasa Mandarin. Kemudian ada kebiasaan. Kebiasaan kita di MTS Kalimantan Nusantara yaitu tadarus Al-Quran. Nanti setiap hari ada tadarus Al-Quran, ada pelajaran juga di situ termasuk kebiasaan tadarus Al-Quran. Kemudian berdoa sebelum dan setelah belajar. Ya. Dari awal kita masuk berdoa dulu, terus pulang kita juga berdoa. Kemudian sholat duha. Kita dibiasakan juga untuk melaksanakan sholat sunnah duha. Kemudian kita juga dibiasakan untuk berinfak. Ya. 1.000, 2.000 nanti ya. Itu setiap hari kita dibiasakan untuk berinfak. Nanti untuk apa? Itu uang infaknya. Uang infaknya nanti diberikan kepada teman-teman kita. Mungkin ada yang untuk biaya sekolahnya itu bank atau bank untuk fakir miskin, anak yatim nanti dialokasikan ke sana untuk membantu sesama. Terus berikutnya alokasi waktu. Kemudian alokasi waktu ya. Ya. Yang ini. Berdiri anak-anak ya.
untuk waktu pembelajaran ya anak-anak di MTS Khalifah Nusantara nanti akan kita mulai kalau sudah normal nanti ya. Kalau sudah tidak ada corona, nanti kalau sudah normal kita akan mulai dari jam 6.50. Jam 6.50 sampai jam 7 nanti ada apel pagi ya. Ada apel pagi, di situ nanti juga pada waktu itu kita juga akan melakukan doa bersama. Kemudian jam 10 waktunya ini ya. Ya, langsung sampai jam oh ini maaf anak-anak ya. Ini tulisannya belum dibenerin tadi. Ya. Ya. Nanti waktunya sampai jam 15.40. Nah, itu untuk kegiatan. Nanti kita ada break, kemudian ada sholat duhur. Kemudian pembelajaran lagi sampai jam 15.40. Langsung aja, Bu. Ya. Kemudian di MTS Khalifah Nusantara ada kalau sudah belajar selama setahun, kelas 7 naik kelas 8. Kelas 8 sampai naik kelas 9. Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran. Kriteria kenaikan kelas MTS Khalifah Nusantara dan pasar diatur sebagai berikut. Yang pertama, aspek akademis ya. Kenaikan kelas dipertimbangkan berdasarkan nilai rapot semester genap ya. Nanti di akhir pelajaran ada semester genap, nanti ada penilaian akhir semester ya. Penilaian akhir semester. Nah, di situ anak-anak akan diujikan jadi dari mapel-mapel yang sudah diajarkan. Kemudian memiliki nilai lengkap semester ganjil dan genap. Maka anak-anak yang bisa naik kelas, dia yang nilainya lengkap dari tugas, ulangan harian, semua ya. Nilai semester ganjil sama genap harus lengkap. Kalau kurang satu saja, maka tidak bisa naik kelas. Maka kalau ada tugas, itu segera dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Biar tidak numpuk-numpuk tugasnya. Seperti pengalaman tahun kemarin, ada yang tugasnya sampai numpuk. Sehingga dia sehari semalam mengerjakan tugas agar bisa naik kelas. Jangan sampai ya. Kalau ada tugas langsung dikerjakan. Kemudian tidak terdapat nilai mata pelajaran yang kurang dari KBM. KBM itu ketuntasan belajar minimal. Kalau di MTS Khalifah Nusantara, KBM-nya itu 75. Dulu KKM anak-anak ya. Kalau sekarang KBM. Ya. Kalau dia di bawah 75, maka dia tidak bisa naik kelas. Maka kalau nilainya kurang dari 75, maka nanti ada namanya remedi ya. Nah, sudah tahu insya Allah anak-anak remedi. Kemudian aspek non akademis, jumlah persentase kehadiran selama satu semester minimal 90%. Jumlah alfa tidak boleh lebih dari 10%. Jadi kalau kurang dari 90%, maka dia tidak bisa naik kelas. Kemudian akhlak minimal baik. Kalau sampai akhlaknya jelek, C begitu, maka dia tidak bisa naik kelas. Kemudian kepribadian minimal B, baik. Ya, kepribadiannya baik. Kemudian tidak terlibat narkoba atau minuman keras. Nah, itu kenaikan kelas. Kemudian tadi sudah aspek akademis, telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai minimal. Ini kelulusan sekarang. Tadi kenaikan kelas. Setelah kelas 7, 8, 9 nanti ada kelulusan. Yang pertama, dia bisa lulus dari MTS Khalifah Nusantara. Pertama harus selesai, pertama aspek akademis. Telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Dari kelas 7, 8, 9 semuanya selesai. Pelajaran diikuti dengan baik. Kemudian memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran. Nah, maka tidak boleh C nilainya. Tidak boleh C. Di sini minimalnya 75, di bawah 75 maka dia tidak lulus.
kemudian lulus ujian madrasah. Nanti di terakhir setelah kelas 9 ada namanya ujian madrasah. Itu harus lulus. Kemudian di MTS Khalifah Nusantara dia bisa lulus. Ada juga yang non akademis. Kelakuan minimal baik, kedisiplinan minimal dengan nilai baik, kerapian minimal dengan nilai baik. Nah, itulah anak-anak mengenal tentang kurikulum dan proses belajar mengajar di MTS Khalifah Nusantara. Anak-anak ada yang ditanyakan? Enggak. Enggak. Tidak. Enggak ada ya? Enggak, Kak. Enggak. Enggak. Sudah paham semua insya Allah ya? Paham. Udah, Pak. Karena waktunya sudah jam 9.30 ya, nanti gantian. Juga. 10.30 ya? Ya, jam 10.30. Ya. Nanti untuk materi berikutnya ya. Dan mudah-mudahan nanti apa coronanya segera hilang, nanti kita bisa bertemu di sekolah ya. Ya. Amin. Amin. Ya. Amin. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tolong lihat di pesan dalam panggilan ya atau chat. Bunda sudah share link absen materi yang Abdullah. Jangan lupa screenshot. Ya, Bun. Kak, silahkan tinggalkan Google Meet ya. Nanti jam berapa, Bu? Jam 10.45 kita mulai lagi. Di link Zoom ini juga. Ya, Bu.